Terus ning satu Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang gangguan pernapasan pada manusia. Ya, organ pernapasan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari gangguan yang menyerang organ pernapasan kita. Perlu kalian ketahui, ada 3 penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah faktor fisik. Yang kedua adalah faktor penyakit. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Yuk kita bahas satu persatu faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan manusia menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Contohnya dapat kalian jumpai di lingkungan kalian. Misal adanya bayi yang terlahir secara prematur atau secara dini. Ini adalah contoh dari faktor fisik yang menyebabkan gangguan pernapasan manusia. Karena pada waktu itu si bayi organ pernapasannya belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah faktor penyakit. Penyakit-penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia di lingkungan kita itu banyak. Contohnya ada influenza, kemudian ada asma, ada bronkitis, ada emfisema, dan ada kanker paru-paru. Itu beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan kita. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang kotor di sekeliling kita dapat memicu terjadinya gangguan pernapasan kita. Contohnya ada asap pabrik, kemudian ada asap kendaraan bermotor, kemudian asap rokok. Itu adalah contoh dari beberapa penyebab faktor lingkungan yang menyerang atau yang menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Jadi ada 3 penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Ada faktor fisik yang pertama, kemudian yang kedua ada faktor penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Paham ya? Ya. Selanjutnya anak-anak, kita pelajari bersama penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Kalian perhatikan baik-baik penjelasan dari Pak Guru berikut ini. Anak-anak, ada beberapa gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Pencetus alergi itu apa saja? Misalnya ada udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah,
Gejala awal penyakit asma ini berupa apa? Yang pertama adalah batuk terutama pada malam atau dini hari. Jadi pada waktu malam orang yang terkena penyakit asma ini selalu batuk, ya, atau pada waktu dini hari. Kemudian yang kedua sesak napas. Ini gejala awalnya. Yang ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. Jadi ketika menghembuskan napasnya, napasnya itu berbunyi atau terdengar. Kemudian rasa berat di dada yang keempat, dan yang kelima dahak sulit keluar. Nah ini jika tidak segera ditangani, maka penyakit ini dalam perkembangannya dapat mengalami gejala berat, yaitu keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa si penderita tersebut. Nah, kita harus tahu gejala berat dari orang yang terkena penyakit asma. Apa saja? Yang pertama, serangan batuk hebat. Yang kedua, sesak napas yang berat. Yang ketiga, napas tersengal-sengal. 4, sianosis atau kulitnya kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Yang kelima, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan yang keenam, kesadaran menurun. Itu tentang penyakit asma. Kedua, emfisema. Apa itu emfisema? Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru, di mana paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. 3. Kanker paru-paru. Apa itu kanker paru-paru? Kanker paru-paru adalah merupakan penyakit yang paling berbahaya karena sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali dan kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu dari penyakit ini adalah kebiasaan merokok. Maka dari itu anak-anak, kalian harus berhati-hati jika bersama dengan orang yang sedang merokok. Sebaiknya kalian jangan mendekatinya. 4. Tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ya. Jadi penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis yang dapat menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Ya, kalian harus tahu alveolus itu merupakan tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, maka dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil yang menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. 5. Bronkitis. Apa itu bronkitis? Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Nah, gejala penyakit ini adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan yang mengakibatkan penderita mengalami sesak napas. Yang keenam, influenza atau flu. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Apa nama virus ini? Namanya virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Tentunya kalian pernah mengalami penyakit ini. Itu tadi beberapa penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia.
Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Guru. Sebelum ditutup, silakan kalian buka modul kalian halaman 26. Untuk kegiatan 2 dan 3, kalian kerjakan ya di modul. Ya, anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus min satu